Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para tulab wa tulaba dimanapun anda berada, marilah kita belajar maning di channel Mahalul Huda. Sekarang belajarnya bagian yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu an-nauma taraktu an-nauma taraktu an-nauma fi rabbil layali li ajli ridoka li ajli ridoka li ajli ridoka ya maulal mawali wa man ramal ula min ghairi kadin ado al umro pitola bil mahali bahwa fikni la tahsilil ilmin wa baligni la aqsal ma'ali. Jalma nu nyupri pangkat luhurna bari embung cape jeung nyaring peutingna, maka eta jalma ngamumubah umurna sabab neangan perkara nu mustahilna. Gusti abdi ninggalkeun kulem wengi sabab milari karidoan Gusti, pasihan taufik ngahasilkeun ilmuna nepi kana martabat anu luhurna. Bahasa umumnya masih dalam usaha bagaimana cara menghasilkan ilmu atau nugraha dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi diantara referensinya jalan supaya kita mendapat ridho Allah, karunia Allah berupa ilmu dan sebagainya, bangunlah malam yang lebih populer disebut dengan qiyamul lail gitu ya. Caranya kalau santri mah siang ada acara kailulah. Kailulah itu tidur sebentar dengan niat tidur sebentar di waktu siang, istirahat supaya bisa bangun malam gitu kan, atau supaya bisa kuat ngaji sampai malam, sampai jam 10 santri mah gitu kan ya. Biasanya kalau ngajinya santri itu sampai jam 10 malam, nanti jam 3 udah mulai bangun lagi gitu kan. Itu acara santri mah kayak begitu ya kerjanya. Bahkan kalau acara Darkil Ula, kalau di pondok kami dulu itu ada namanya Darkil Ula di di acaranya di bulan Ramadan. Itu kalau ngaji sampai jam 11 ya, jam 11. Nah, nanti istirahat sebentar. Kalau yang kecil-kecil biasanya jam 10 udah istirahat. Kalau yang anak-anak yang udah dewasa atau kelas 3 biasanya ya, kalau di pondok mah itu sampai jam 11. Jam 11 itu berhenti, terus dilanjut lagi nanti sekitar jam berapa ya, jam 1 loh kurang lebih. Itu jam 1 acaranya itu mengaji kitab-kitab di atas di umur 18 tahun ke atas. Kalau di dunia perfilman mah itu ada kitab yang membahas gimana caranya supaya kita punya anak laki-laki. Itu ada kitabnya tuh, supaya punya anak perempuan gimana caranya, itu ada di sana. Nah, bahkan bisa daftar ya, siapa gitu dia
para tulaba sekarang yang pengen tahu caranya secara islami supaya mendapat syariat atau jalan usaha mendapatkan anak gitu kan ya. Itu di situ ada kitabnya ya, diantaranya ada Qurratul Uyun, ada Uqudul Wijen, ada Fathul Ijar ya di situ. Bahkan ada Adabul Mar'ah di situ dan sebagainya ya. Nah, yang disebutkan barusan itu adalah gimana cara jalan-jalan usaha kita supaya mendapat nugraha Allah Subhanahu wa taala, minimal di alam dunia kita punya ilmu dan berusaha mengamalkannya, walau secara terlihat sama orang itu kayak nggak punya ilmu, tapi alhamdulillah gitu kan ya. Kalau yang namanya udah mondok dan mondoknya benar, insya Allah walau di dunianya tidak terlihat secara kasat mata dohir atau sepun sebagainya mengajar dan lain-lain, insya Allah termasuk ke dawuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun gitu kan. Bisa membedakan antara orang bodoh dan orang berilmu. Orang berilmu jangan salah ya, ada bahasa mending jadi jelma goblok katanya daripada menjadi orang pinter katanya. Orang pinter mah kok kayak begitu pekerjaannya. Nah, itu bahasa-bahasa orang bodoh juga sih sebenarnya kayak gitu tuh. Karena apa? Yang betul itu mending menjadi orang pinter gitu. Kalau orang bodoh mah kok dibodoh banyak madaratnya ya, banyak musibahnya ya. Kalau orang bodoh mah ya banyak musibahnya secara syariat kan. Kalau orang bodoh itu akan banyak musibahnya, nanti dibodohin orang, ditipu orang, itu tuh kan sebagian dari informasi kan kayak gitu, orang dibodohin orang karena ini orang goblok gitu kan ya. Berbeda sama orang pintar. Bahkan orang pintar mah ya, orang pintar mah bisa saja orang pintar itu melakukan dosa, tapi suatu saat nanti dosanya itu akan terhapus. Karena apa? Tahu bahwa itu dosa dan mau bertobat gitu. Beda sama orang goblok. Kalau orang goblok mah kalau mengerjakan dosa tuh dosanya dua, dosa ketidaktahuannya, yang kedua dosa karena melakukannya gitu kan ya. Bahkan ada kemungkinan kalau orang goblok mah dosanya tuh akan sampai ke akhirat nanti karena tidak ditobatin, karena nggak tahu kalau itu dosa karena goblok kan gitu. Beda sama orang pintar. Kalau orang pintar mah ada kemungkinan dosa yang dilakukannya itu sudah terhapus sebelum dibawa ke alam akhirat. Karena apa? Tahu dosa terus mau bertobat gitu. Jadi mangga ya teruskan mengajinya ya. Mengajinya ini kebetulan sengaja saya beri judul referensi atau dalil mayoritas ulama di Indonesia itu seperti ini pengamalannya. Jadi mangga yang mau mengikuti mayoritas, diantaranya pelajarannya di sini saya sebutkan ya, supaya jelas dan bisa membedakan. Maksudnya mah itu aja ya, tidak bermaksud untuk provokasi, bukan. Insya Allah nggak ada maksud lain. Ini mah cuma sekedar mengarahkan aja gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.